Puji Tuhan, kita bertemu lagi nggak berasa udah bulan Maret aja ya. Bener kan bulan Maret? Ya bener. Kayaknya kemarin baru ngerayain Natal, tahu-tahu udah bulan Maret aja. Gimana selama 3 bulan di tahun 2025 ini? Pusing? Berat? Ya. Ada yang iya, ada yang enggak. Apapun yang kita alami, kita tetap merasa bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Amin. Amin. Mari saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan diri kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami ada sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Pujian yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur karenanya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I live in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Karena sepanjang hidup kami Engkau setia Tuhan. All my life you have been faithful. Terima kasih Yesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh berdiri. Kita katakan pujian ini dari awal. I love you Lord, for your mercy
of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita naikkan pujian bagi Dia, katakan sama-sama. All the earth let us sing, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy of the works of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I made. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, Raja segala raja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bisa diberikan kesempatan Tuhan untuk berkumpul di tempat ini, untuk diberikan nafas kehidupan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang masih kami bisa nikmati. Bapa, Engkau yang beracara Tuhan di ibadah kami ini. Engkau yang jaga ibadah kami ini Tuhan, hingga pada akhirnya jauhkanlah ibadah kami ini dari hal-hal yang bisa mengganggu jalannya ibadah. Tuhan juga yang percepat langkah kaki jemaat-Mu yang belum tiba Tuhan, tibakanlah mereka di sini dengan selamat, biar kami bisa sama-sama memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom sekali lagi. Puji Tuhan. Boleh kasih salam ke kanan kiri, ucapkan selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, sebab Tuhan kita hadir hari ini di sini. Amin, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kita puji namanya dengan penuh sukacita. Katakan Tuhan, Engkau yang hadir, kuasa-Mu mengalir. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan sama-sama, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu yang membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, nyata bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa bersatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang kami menyembah-Mu Tuhan. puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Biarlah musik memuji Tuhan. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa.
jiwa kami menyatu. Katakan sama-sama. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Senada dengan surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita tinggikan Dia lebih lagi. Biarlah tinggi namamu dipuji, Yesusku. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Karena bersama Roh-Mu Yesus, Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambar. bersama Roh-Mu, Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. ku pasti
puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah puji-pujian yang kita naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Setelah dengan semangat memuji Tuhan, mari dengan semangat yang sama kita juga menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh menenangkan diri kita sejenak, mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita arahkan mata dan hati kita hanya kepada Tuhan, supaya firman yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Oh Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku.
kami yang datang dengan kerinduan, kami akan dilawat oleh Tuhan. Dan kami sudah dilawat oleh Tuhan. Terima kasih atas ketenangan dan damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat menemukan kata-kata untuk bermazmur, menyembah Tuhan, dan memuji Tuhan. Ketenangan dan damai sejahtera yang sama kami minta, supaya kami dapat mendengar suara Tuhan sesaat lagi. Terima kasih Bapa, ya Roh Kudus, kami merendahkan diri, karena tanpa kuasa supranatural tidak mungkin kami memahami pikiran Allah. Itulah sebabnya kami merendahkan diri, kami hanya debu, kami hanya daging dan tulang, tapi bersama dengan Roh Tuhan, kami dapat memahami hal-hal yang kekal. Terima kasih Bapa, kami merendahkan diri hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar saudara? Semua bersukacita, amin. Ya, saya percaya kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya terlebih bersukacita berada di tengah-tengah saudara. Pertama, karena memang ini the first time ya, pertama kali kita bertemu. Saya pertama kali diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan juga teman saya Ibu Carmelia yang sudah mengundang saya di tempat ini. Yang kedua, kenapa saya bersukacita? Karena memang di dalam nama saya ada variabel sukacitanya. Jadi nama saya adalah Joy Menwaru. Joy artinya sukacita, Men artinya laki-laki. Jadi arti nama saya adalah laki-laki yang bersukacita Bapak Ibu. Tapi saya percaya semua orang di ruang ini bersukacita. Amin saudara. Waruwu adalah marga asli dari Nias. Saya asli dari Nias dan saya dengar tadi ternyata di sini ada banyak orang Nias saudara. Jadi saya tadinya pikir saya minoritas di sini, ternyata saya mayoritas, saudara. Banyak orang Nias ya. Oke, saudara yang kasih Tuhan, saya adalah seorang dosen di STT Bethesda Bekasi. Saya mengajar beberapa mata kuliah dan saya adalah seorang teaching pastor atau pendeta pengajaran di Gereja Betani THB Bekasi. Dan saya juga adalah penginjil, di mana setiap minggu saya keliling seperti ini diundang ke berbagai gereja. Dan Bapak Ibu bisa keep in touch dengan saya di Instagram. Saya sering membagikan renungan di Instagram saya, @joymanwaru. Nanti kalau mau di follow back, tinggal DM saja, Pastor tolong Bapak DM saya Jemaat GBI Alberta Sunter. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya tidak datang sendiri, saya bersama dengan istri saya yang ada di samping saya tadi. Kami barusan menikah 2024 kemarin, dan kami langsung dipercayakan seorang anak, dan sudah lahir dan sudah 5 bulan sekarang. Ya. Jadi waktu anak saya lahir, beratnya 1,8 kg. Kecil sekali. Ya, kecil sekali. Waktu dia lahir itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah anak ini bisa bertahan selamat? Dia berkata, 34 tahun yang lalu, ada seorang anak laki-laki lahir dengan ukuran seperti ini. Tulang rusuknya kelihatan semua, dagingnya sangat tipis. Ibunya tidak mau memandikan dia, karena ibunya takut kulitnya terkelupas dari tulangnya. Selama 3 bulan ibunya tidak pernah menyentuh dia. Dan setiap orang yang datang lewat melihat anak itu, mereka berkata, jangan menyesal kalau pada akhirnya anak ini dipanggil. Karena sepertinya tidak ada harapan hidup. Tapi 34 tahun kemudian, anak itu tumbuh besar, jadi pendeta, dan sudah khotbah kemana-mana. Bukankah anak itu adalah kamu? Itu adalah saya, saudara saya. Nah, kalau kamu bisa bertahan hidup, maka anakmu juga bisa bertahan hidup. Dan puji Tuhan saudara, dari 1,8 sekarang dia sudah 5 kilo saudara. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Sudah tumbuh besar. Nah saudara, pada pagi hari ini saya ingin memberkati saudara dengan judul firman Tuhan, berkat yang terutama. Kemarin saya sudah share PowerPoint ke Burita, tapi tiba-tiba tadi waktu duduk di situ saya digerakkan Tuhan untuk membawa topik yang lain. Kenapa saudara? Karena saya waktu lihat ke belakang, lebih banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah umur daripada anak muda, saudara. Saya pikir tadi lebih banyak anak muda gitu ya. Ternyata lebih banyak yang sudah umur dan saya sesuaikan temanya, saudara. Dan judulnya adalah berkat yang terutama, atau sometimes saya bawa berkat ini, nama judul ini adalah Holy Blessing, the Holy Blessing. Nah, di mana kita menemukannya? Di dalam Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26.
Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Inilah doa yang biasa sudah kita dengar dari doa-doa berkat kalau kita berasal dari latar belakang gereja-gereja Protestan. Maka saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya menjelaskan ayat-ayat ini, saya ingin bercerita sedikit. Jadi ada sebuah cerita, ceritanya seperti ini. Ada seorang anak kecil, dia pengen punya sepeda. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya minta sepeda kepada orang tuanya. Karena papa mamanya sibuk. Papanya sibuk bisnis, mamanya sibuk shopping, jalan-jalan. Karena banyak duit. Dia juga tidak tahu bagaimana caranya meminta sepeda kepada Tuhan. Karena hari Minggu tidak ada yang ngajak dia ke sekolah Minggu. Karena hari Minggu pun papanya masih sibuk bisnis dan mamanya masih sibuk shopping, jalan-jalan. Akhirnya dia berkata dalam hati, saya akan buka televisi dan nanti kalau ada ibadah di TV, saya akan tiru cara mereka berdoa untuk minta sepeda kepada Tuhan. Jadi dia buka channel yang pertama. Channel yang pertama ini ibadah sangat tenang, sangat khusyuk sekali. Ini sampai jarum jatuh pun bisa kedengaran, saudara. Saking khusyuknya ibadah itu. Biasanya gereja-gereja apa ini, saudara? Poli gitu ya. HKBP kalau orang Batak. Kalau kami di NIAS namanya BNKP, GKI gitu ya. KJ, ya, GPIB. Nah biasanya gereja-gereja seperti ini, kalau mereka berdoa, doa mereka terstruktur, sistematis, dan rapi. Dia tiru cara mereka berdoa, dia kembali ke kamar. Dia berdoa begini, Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jika memang kehendakmu sebelum dunia dijadikan untuk saya memiliki sepeda, maka saya pasti memiliki sepeda. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu saja yang terjadi. Mantap gak doanya, Bang? Mantap kali, Bah. Mantap kali, terstruktur, sistematis, dan rapi. Dia tunggu besok, gak ada sepeda. Dia berpikir dalam hati, mungkin cara berdoanya yang kurang bagus. Dia ganti channel televisi yang lain. Hari ini ibadah yang kedua, ini semua alat musik ada. Drama ada, gitar ada, piano ada, WL-nya lompat-lompat. Ini pasti gereja aliran karismatis. Nah di aliran karismatis itu ada yang kita sebut dengan doa profetik. Nah doa profetik itu saudara, doa yang suka mengklaim. Kayak agen asuransi saudara. Suka mengklaim. Lalu dia kembali ke kamar, dia berdoa begini. Saya klaim sepeda yang paling mahal. Saya klaim yang warna biru. Saya klaim jam 6 pagi sudah ada di depan rumah. Saya klaim dalam nama Yesus. Profetik banget ya doanya ya. Langsung disebutkan detail gitu tujuannya. Besok ada sepeda nggak? Gak ada saudara. Dia nggak ada sepeda. Lalu dia putus asa, dia kecewa. Lalu waktu dia keluar kamar, dia lihat di atas meja rumah mereka ada patung Maria, Ibu Yesus. Dia ambil patung Maria itu, dia bawa ke belakang rumah, lalu dia sembunyikan. Dia kembali ke kamar, dia berdoa begini sama Yesus. Yesus, jika engkau masih mau bertemu ibumu, berikan saya sepeda. Karena yang tahu di mana ibumu berada sekarang saya orang. Saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu, saya kemanapun saya bercerita cerita ini saudara, pasti orang tertawa. Tapi meskipun kita menertawakan anak kecil ini, but sometimes we are. Kitalah anak. Yesus, jika engkau masih mau saya setia kepada istriku, berkati bisnis. Kita memberi syarat kepada Tuhan untuk hidup benar. Yesus, jika engkau masih mau saya setia kepada suamiku, berkati. Yesus, jika engkau masih mau saya melayani di gereja, berkati. Kita memberi syarat kepada Tuhan untuk bisa hidup benar. Menurut Bapak Ibu itu kekanak-kanakan atau kedewasaan? Kekanak-kanakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena seorang anak kecil tidak tahu mana berkat yang terutama di dalam hidupnya. Anak kecil berpikir berkat yang terutama dalam hidupnya adalah sepeda, bukan sekolah. Anak kecil tidak tahu bahwa sekolah lebih penting daripada sekolah.
Dia tidak akan menangis kalau absen 1 hari ke sekolah, tapi dia akan menangis kalau handphonenya kamu ambil dari tangannya. Dia akan menangis kalau sepedanya engkau ambil dari tangannya. Kenapa? Karena anak kecil punya perspektif berkat yang terutama adalah berkat yang kelihatan oleh mata, yaitu materi yang kelihatan. Maka Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, berkat yang terutama dalam hidup orang percaya bukan sepeda. Karena kalau mau dapat sepeda, tinggal ikut kuis Jokowi, saudara. Sebutkan 5 nama ikan, saudara. Maka pasti dapat ambil sepedanya. Apa maksud saya Bapak Ibu? Berkat yang terutama dalam hidup orang Kristen adalah bukan materi. 1000 kali saudara mendengar pengkhotbah mengatakan ini, tapi keluar pintu gereja, kita lupa lagi kebenaran. Kita keluar pintu gereja, dalam kehidupan sehari-hari, kembali kita menjadikan materi sebagai syarat untuk mengikut Tuhan. Sebagai syarat untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kenapa? Karena mungkin iman dan pengenalan kita akan berkat Tuhan yang terutama belum terlalu mendalam. Maka ayat ini setiap sekali setahun ketika imam besar keluar dari kemah suci atau bait Allah, orang Israel akan berkumpul di hadapan kemah suci. Maka imam besar akan mengangkat tangan kepada orang Israel dan dia berkata kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara mungkin berkata, bukankah ada berkat yang lain dalam Ulangan 28? Engkau jadi kepala bukan ekor, naik terus bukan turun. Itu bukan berkat, itu kovenan perjanjian. Banyak orang Kristen tidak bisa membedakan. Jadi kepala bukan ekor, naik terus bukan turun, itu bukan berkat Tuhan. Tapi itu janji, perjanjian, kovenan. Makanya ada syarat. Kalau engkau taat, engkau dapat itu. Tapi kalau engkau tidak taat, engkau terkutuk. Kovenan, perjanjian. Tapi berkat yang tidak menuntut syarat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berkat yang pertama dan terutama dalam hidup orang percaya adalah ini saudara, perlindungan Tuhan. Sama-sama katakan, perlindungan. Kata perlindungan atau melindungi di sini dalam bahasa aslinya adalah syamar. Dalam bahasa Ibraninya. Syamar. Dan tahukah saudara, kata syamar itu ada dalam nama Yesus. How? Yesus berasal dari bahasa Inggris Jesus. Jesus berasal dari bahasa Yunani Ioseus. Ioseus berasal dari bahasa Ibrani Yehosua. Yehosua ketika dirunut berasal dari 2 kata Yahweh Syamar. Jadi ketika dikatakan begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, ada nama Yesus di situ. Karena kata Tuhan di sini, lihat kata Tuhan di sini huruf besar semua. T-U-H-A-N. Berarti dalam bahasa aslinya itu Yahweh. Yahweh Syamar berarti ini berbicara tentang Yesus yang menyelamatkan kita dan melindungi kita. Katakan amin saudara. Jadi berkat yang pertama dan ini saudara adalah perlindungan Tuhan. Menariknya saudara, kata syamar ini dalam bahasa yang paling kuno itu diwakili oleh 2 benda. Benda yang pertama yang mewakili kata syamar adalah sebuah tongkat, ini tongkat, lalu tongkat itu ditaruh duri sekelilingnya. Buat apa tongkat yang berduri itu Bapak Ibu? Untuk ditaruh oleh para gembala di padang belantara, membuat lingkaran melindungi domba dari pemangsa. Itu guna tongkat itu. Benda yang kedua yang mewakili kata syamar adalah, maaf Bapak Ibu, sperma laki-laki. Kenapa? Karena sperma laki-laki adalah simbol dari kelanjutan keturunan. Selama sperma laki-laki masih ada di dunia, maka generasi demi generasi akan tetap ada, peradaban manusia akan tetap jalan. Maka dalam paradigma orang Yahudi, orang Israel, syamar Tuhan adalah perlindungan yang utuh seperti lingkaran di padang belantara, penuh. Dan yang kedua, berkelanjutan sama seperti sperma laki-laki selalu baru setiap hari. Katakan amin saudara. Maka kalau syamar perlindungan Tuhan bagi orang Israel sedemikian, maka hari ini saya berkata kepada saudara, syamar Tuhan bagi saudara juga sama, yaitu perlindungan yang utuh
dan berkelanjutan. Selalu baru setiap hari. Setiap pagi. Saya bertanya kepada saudara, di padang belantara tadi ada lingkaran. Di tengah-tengahnya ada domba, ada gembala, ada rumputnya. Kalau kita diskusi Bapak Ibu, mana yang paling penting buat dombanya? Sang gembala atau rumputnya? Hati-hati. Kalau salah jawab tidak lulus nanti. Sang gembala atau rumputnya? Gembala. Kenapa gembala? Karena gembala adalah penuntun. Bayangkan Bapak Ibu misalnya tidak ada gembala, karena yang paling penting adalah rumput misalnya, maka gembala boleh hilang. Rumput harus tetap ada, karena yang paling penting rumput. Dombanya makan rumput, lama-lama habis nggak? Habis. Setelah rumputnya habis, siapa yang cari rumput yang baru? Tidak ada. Tapi dengarkan saya Bapak Ibu, kalau kita berkata yang paling penting adalah gembala, berarti rumput boleh tidak ada. Tapi gembala harus ada. Maka dengarkan saya, sekalipun rumput tidak ada, selama ada gembala, gembala selalu bisa menemukan rumput yang baru bagi domba-dombanya. Berarti yang paling penting adalah gembala, dan itulah yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberi hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan apa ini maksudnya? Kelimpahan rumput atau kelimpahan gembala? Kelimpahan gembala. Artinya maksudnya begini saudara, kelimpahan yang dibicarakan Yesus bukan tentang kelimpahan rumput. Tapi dia mau berkata begini, kalau aku ada dalam hidupmu sebagai gembala, maka engkau sudah memiliki kelimpahan, karena sekalipun rumputmu mulai kering dan mulai habis, sang gembala, yaitu aku, selalu bisa menemukan berkat yang baru bagimu. Katakan amin saudara. Berarti yang paling penting adalah gembala, sang gembala. Maka jangan pernah bandingkan rumput tetangga dengan rumputmu di rumah. Apa perkataan peribahasanya? Rumput tetangga lebih hijau. Kenapa banyak orang membandingkan rumputnya dengan rumput tetangga? Karena kita berpikir kelimpahan berkat Tuhan itu tersimbolkan dengan banyaknya rumput atau hijaunya rumput. You are wrong. You are wrong. Anda salah. Anda salah. Yang benar adalah Anda memiliki Yesus atau tidak. Rumput tetangga boleh hijau dan banyak. Tapi kalau dia tidak memiliki Yesus, dia hidup di dalam sendiri. Tidak ada Yesus. Tapi kalau Anda rumputnya sedikit, kalau Anda memiliki Yesus, Anda sedang hidup di dalam kelimpahan. Katakan amin, saudara. Kenapa Bapak Ibu? Saya akan jawab. 28 Maret 2005, jam 11 malam, terjadi gempa berkekuatan 8,7 skala Richter di Pulau Nias. Itu adalah salah satu gempa yang paling dahsyat yang pernah terjadi di Pulau Nias. Semua orang sudah keluar rumah, saudara. Saya nggak tahu apakah teman-teman saya orang Nias ini masih ada waktu itu di Nias. Waktu gempa itu terjadi. Masih ada di Nias? Masih ya. Gempa terjadi. Waktu itu saya kelas 2 SMP. Seluruh keluarga saya sudah keluar rumah. Saya masih dalam rumah. Masih tidur dalam kamar. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya punya prinsip Bapak Ibu. Kalau tidur itu harus benar-benar tidur. Jadi tidur nyenyak. Bahkan gempa sekalipun tidak mampu membangunkan saya Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah ada teman-teman saya di ruangan ini yang digoyang-goyang tempat tidurnya tetap nggak bangun. Maklum masih kelas 2 SMP. Gempanya goyang, nggak bangun. Kapan saya bangun saudara? Ketika gempanya dari horizontal ke vertikal seperti ini. Gerakan gempanya tek tek tek. Di situ saya terlempar dari tempat tidur. Saya terjatuh ke bawah. Saya langsung lari berusaha kabur. Waktu saya lari berusaha kabur, tidak sempat. Tiba-tiba waktu saya lewat tembok rumah kami, pintu rumah kami, tiba-tiba tembok di atas pintu rumah kami itu pecah, dan itu jatuh, batunya cukup besar, mengenai saya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau begitu kenapa Bapak masih hidup gitu ya? Kan batunya sudah kena. Itu yang mau saya saksikan, saudara. Yang kena bukan kepala, tapi yang kena adalah kaki. Jadi kalau lihat, Bapak Ibu lihat kaki saya ini sudah bengkok. Karena yang batu itu kena di sini. Engsel kaki saya langsung berpindah dari tempat. Lalu saya lari-lari satu kaki begini, saudara. Saya lihat kaki saya sudah mau putus, sudah goyang-goyang seperti ini, saudara. Pernah Bapak Ibu lihat kaki saudara putus seperti ini? Saya pernah lihat, saudara. Saya bilang, aduh putus kakiku. Saudara, saudara, apa yang mau saya saksikan kepada saudara? Harusnya batu itu tidak mengenai kakiku.
harusnya secara logika batu itu mengenai kepala. Berapa lama sih perpindahan lurusnya kepala dengan kaki dalam posisi berlari? Tidak sampai 1 detik. 0, sekian detik perpindahan lurusnya itu. Secara logika, batu itu harusnya mengenai kepala saya. Dan kalau kepala saya yang kena Bapak Ibu, kalau tulang kaki bisa bergeser, bayangkan apa yang terjadi kepada kepala saya kalau kena. Otak saya langsung bergeser Bapak Ibu. Bukan bergeser, langsung bergeser ke alam baka, saudara. Dan kita tidak bertemu hari ini. Tapi kenapa saya masih bertemu saudara hari ini? Karena ternyata saya tahu persis, syamar perlindungan Tuhan berlaku bagi saya 0, sekian detik hidupku, detail itu Tuhan ada di sana dan Tuhan melindungiku sehingga pada waktu itu yang kena cuman kaki, tapi saya masih hidup untuk memberi kesaksian kepada saudara pada hari ini bahwa syamar perlindungan Tuhan itu berlaku setiap 0, sekian detik hidupmu. Apapun pergumulanmu, apapun air matamu, detail-detail hidupmu, God knows. Katakan amin. Dia syamar, dia hadir di sini. But I tell you something more important. Perlindungan Tuhan yang paling penting bukan waktu kita dilindungi dari gempa. Perlindungan Tuhan yang paling penting bukan waktu kita dilindungi dari tsunami. Perlindungan Tuhan yang paling penting bukan waktu kita dilindungi dari kecelakaan. Perlindungan Tuhan yang paling penting bukan waktu kita dilindungi dari sakit penyakit. Perlindungan Tuhan yang paling penting bukan waktu kita dilindungi dari kebangkrutan. Perlindungan Tuhan yang paling penting bukan itu semua. Tapi perlindungan Tuhan yang paling penting adalah ini saudara. Tuhan melindungi kita dari dosa dan maut. Karena masalah terbesar saudara bukan sakit penyakit. Masalah terbesar saudara bukan patah tulang, masalah terbesar saudara bukan kebangkrutan, masalah terbesar saudara bukan ditinggalkan oleh orang yang tidak percayai, dikhianati, masalah terbesar saudara adalah dosamu. Karena sakit penyakit hanya bisa membawamu ke rumah sakit, paling membawamu ke dalam kuburan, tapi dosamu bisa membawamu ke neraka. Kebangkrutan hanya bisa membawamu kepada kemiskinan, tapi dosamu bisa membawamu ke neraka. So, your biggest problem is your sin. Upah dosa adalah maut. Tetapi 2000 tahun yang lalu, Tuhan dari surga, bernama Yesus Kristus, dia turun ke dalam dunia, dia selesaikan misinya, dan di atas kayu salib, dia berkata apa saudara? Teles, tetai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai Bapak Ibu? Yaitu masalah terbesarmu sudah selesai. Katakan amin saudara. Pendeta bilang sama saudara, bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Saudara bisa berkata kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur? Saya sakit kanker stadium 4. Bagaimana saya bisa bersyukur? Motor saya kehilangan dicuri orang. Bagaimana saya bisa bersyukur? Ruko saya kebakaran. Bagaimana saya bisa bersyukur? Anak saya baru lahir, tiba-tiba meninggal dunia. Bagaimana saya bisa bersyukur dalam segala hal? Maka saya kasih tahu Bapak Ibu sekarang, bersyukur dalam segala hal hanya menjadi mungkin kalau Anda dan saya memandang salib. Karena di atas salib ini, masalah terbesar saudara sudah selesai. Motormu hilang, itu bukan masalah terbesarmu. Sakit penyakit dalam ada tubuhmu, apapun penyakitnya, itu bukan masalah terbesarmu. Sehingga pada waktu engkau lagi sakit kanker sekalipun, engkau bisa bersyukur kepada Tuhan di atas kayu salib. Engkau berkata, Yesus, aku bisa bersyukur kepadamu, karena sekalipun aku masih sakit, tapi ini bukan masalah terbesarku. Masalah terbesarku yaitu dosaku, sudah engkau selesaikan di atas kayu salib. Dan karena sudah selesai, maka aku bisa bersyukur dalam segala hal. Katakan amin saudara. Boleh berikan tepuk tangan bagi salib Tuhan saudara. Maka Bapak Ibu, bersyukur dalam segala hal hanya menjadi logis kalau kita memandang salib. Di luar salib, bersyukur dalam segala hal menjadi nonsens. Anda kan tidak mensyukuri Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberi aku penyakit. Lah, Tuhan yang kasih penyakit. Come on.
Anda tidak mensyukuri penyakit. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih penyakit ini. Come on. Tuhan tidak pernah kasih penyakit. Allah mendesain manusia untuk hidup kekal di Taman Eden. Tuhan terima kasih. Motorku sudah engkau ambil. Tuhan bilang dari surga, bukan saya yang ambil. Maling. Bukan Tuhan yang ambil motormu, saudara. Saudara kasih Tuhan. Artinya kita tidak mensyukuri masalah. Kita hanya mensyukuri kebaikan. Lalu apa kebaikan terjadi ketika masalah terjadi? Kebaikan tetap ada karena masalah terbesar kita sudah selesai. Apa kebaikan di atas sakit kanker? Ini bukan masalah terbesarku, itu kebaikannya. Masalah terbesarku, dosaku, sudah selesai. Aku bisa bersyukur di dalam segala. Sehingga pada waktu saudara datang kepada di gereja, all my life you have been faithful. Saudara benar-benar dari hati enggak sih? Atau jangan-jangan kita masih, Tuhan kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Tuhan, sekalipun aku masih dalam masalah, tapi aku tahu ini bukan masalah terbesar. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, berkat yang terutama dalam hidup orang percaya adalah perlindungan. Dan yang kedua, ayat yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pada waktu Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, berarti artinya apa? Sebagian dari kemuliaannya itu ditransfer kepada kita. Dan dia memberi kita kasih karunia, dalam bahasa aslinya adalah kado. Kado. Melalui wajahnya yang penuh kemuliaan, dia memberi kita kado. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru, itu disebut pengurapan. Sama-sama katakan pengurapan. Jadi berkat yang kedua dalam hidup orang percaya bukan kekayaan, tapi pengurapan. Sebaiknya jangan terlalu sering minta kekayaan kepada Tuhan. Sering-seringlah minta pengurapan. Bahkan saya pribadi dalam hidup saya tidak pernah meminta kekayaan. Saya selalu minta pengurapan. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Karena orang yang diurapi selalu bisa melepaskan sesuatu untuk memberkati orang lain. Orang kaya sudah pasti menjadi berkat nggak barang? Belum tentu. Tapi orang yang diurapi selalu bisa jadi berkat. Setiap hari Jumat saya diundang di perusahaan-perusahaan, khotbah di perusahaan-perusahaan. Saya bilang sama mereka, Anda mengundang saya di sini bukan karena saya lebih kaya dari saudara. Anda tidak mengharapkan saya bagi-bagi duit kan? Karena Bapak Ibu lebih banyak duitnya daripada saya. Harusnya Bapak Ibu yang kasih duit sama saya. Saya berkata, kenapa saudara undang saya? Karena saudara berharap saya diurapi. Kalau saya diurapi, saya bisa melepaskan sesuatu untuk diberikan kepada saudara sehingga saudara pulang, saudara membawa sesuatu. Maka kalau saya tidak diurapi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan undang saya lagi ke sini. Saya tidak tahu berapa banyak pendeta yang menantang seperti itu kepada orang yang mengundang. Tapi saya sering menantang seperti itu. Itu memberi standar kepada saya, supaya sebelum memberitakan firman Tuhan, saya sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan, dan memohon pengurapannya, supaya pada waktu saya memberitakan firman-Nya, orang mendapatkan sesuatu. Dan mereka membawa pulang sesuatu. Ada banyak orang berkata begini, Pak, tapi pengurapan kan buat pendeta, Pak. Bukan buat jemaat awam, bukan jemaat biasa. Saya mau berkata, saudara ya, pengurapan bukan hanya pendeta, tapi pengurapan kepada semua orang percaya. Itulah sebabnya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya mau tanya, apakah engkau percaya bahwa Roh Kudus sudah turun atasmu? Amin. Maka engkau sudah diurapi. Maka itu lebih mahal daripada emas dan harta. Pengurapan yang ada padamu itu lebih berharga daripada emas dan harta. Kenapa? Karena pengurapan itu membuat engkau diperbesar, dimuliakan, dipercantik oleh Tuhan melebihi orang rata-rata. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau bisa jadi berkat kepada orang lain. Bapak Ibu, mungkin engkau nggak punya uang. Tapi kalau mulutmu diurapi Tuhan, kau berkata-kata kepada saudaramu yang sedang depresi, sudah mau bunuh diri. Mulutmu diurapi, dia tidak jadi bunuh diri. Hatinya berkobar kembali kepada Tuhan. Mendengar nasihatmu. Bapak Ibu, kalau engkau diurapi, anakmu sakit jam 2 pagi, jangan buru-buru telepon Ibu Gembala. Bu Gembala, tolong ke rumah sekarang, anak saya sakit. Bu Gembala, Pak Gembala, Bu Gembala juga butuh apa? Istirahat.
Bapak Ibu kan sudah diurapi. Tumpangin tangan anakmu. Maka dia pasti sembuh. Ada banyak orang bilang sama saya, Pak, bagaimana saya mendoakan orang sakit? Saya juga lagi sakit. Iya juga ya. Bagaimana saya mendoakan orang sakit? Tapi saya mau cerita kepada saudara. Saya mau cerita, ini kesaksian saya pribadi. 2020 saya kena penyakit gastritis di lambung saya. Saya kena penyakit kronis gastritis. Saya selama hampir 2 tahun hampir mati rasanya. Sesak nafas, ini kram, leher kayak dicekik, ya dada panas, kepala mau pecah. Every night, saya seperti mau mati rasanya. Saya sudah di endoskopi di rumah sakit Karolus. Waktu saya proses treatment pengobatan, saya bilang kepada keluarga, saya pulang aja ke Pulau Nias. Walaupun saya mati, biar saya mati di sana. Dikubur di sana. Rest. Ternyata nggak jadi mati di sana, saudara. Waktu saya pulang ke Nias, saudara. Waktu sampai di sana, semua gembala-gembala sudah telepon saya, Pak Pendeta, Pastor Jui, tolong datang dong ke gereja kami. Khotbah dong di gereja kami. Kenapa Bapak Ibu? Karena pendeta dari Jakarta, saudara. Di Nias itu pendeta dari Jakarta, pendeta yang sangat besar menurut mereka. Padahal saya bukan Jakarta. Saya Bekasi, saudara. Tapi ditaruh di spanduk, Joyman baru MTH, pendeta dari Jakarta. Akhirnya saya luruskan waktu ibadah. Saya bukan dari Jakarta. Saya dari Bekasi, itu pun Bekasinya pinggiran, saya bilang. Saudara, suatu hari saya khotbah di suatu gereja. Waktu turun dari mimbar, tiba-tiba ada satu bapak-bapak, dia bilang, dia minta nomor telepon saya. Saya kasih nomor telepon. Beberapa hari kemudian, dia telepon saya. Shalom Pak Pendeta. Saya bilang, shalom Pak. Masih ingat saya Pak yang minta nomor telepon Bapak kemarin? Oh iya masih ingat. Bapak bisa ke rumah sekarang? Saya bilang, kenapa Pak? Begini Pak, saya punya adik, sakit lumpuh total. Jangankan duduk Pak, jangan goyang kiri kanan Pak. Bergerak dikit aja nggak bisa, karena dia ada sesuatu di tulang punggungnya yang rusak, saraf atau apa gitu ya. Sehingga dia nggak bisa gerak sama lumpuh total di tempat tidur. Tapi masalahnya Pak, adik saya ini sudah umur 50 tahun, tapi masih muslim. Masih Islam. Oh, saya bilang sama dia, oh begitu Pak ya. Kenapa bukan Pak Gembala yang dipanggil? Kenapa saya yang ditelepon? Nah dia bilang begini sama saya, Roh Kudus bilang sama saya harus telepon Bapak. Astaga, saya bilang, ini dari Roh Kudus ini. Nggak bisa ditolak. Jadi Bapak Ibu Jemaat kalau mau nembak pendeta bilang aja dari Roh Kudus ya. Terus saya bilang sama Bapak itu, Pak, saya ingat, ini bukan sakit gigi, ini bukan sakit kepala, ini lumpuh total. Yang kedua, ini masih muslim, bukan orang percaya. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, boleh nggak saya doa puasa dulu? Ini tantangannya besar sekali, harus doa puasa dulu. Dia bilang sama saya, jangan Pak, keburu mati orangnya Pak. Dia jemput saya setengah jam kemudian, sudah di depan rumah. Dia bilang, ayo Pak Pendeta kita jalan. Jadi Bapak Ibu kalau mau nembak pendeta yang kedua, langsung jemput ke rumahnya. Yang kedua bilang dari Roh Kudus, yang kedua jemput ke rumahnya. Lalu saya sampai ke rumah mereka. Saya lihat, benar Bapak Ibu, lumpuh total. Nggak bisa ngapa-ngapain. Udah begini aja. Hanya bisa nafas. Saya bilang sama Bapak itu, Bapak mau sembuh? Mau Pak. Terima Yesus ya. Langsung tembak sudah. Terima Yesus ya. Dia bilang sama saya, oh tunggu dulu Pak. Buktikan dulu Bapak sakti. Saya bilang, kok sakti gitu kayak? Dia bilang begini, sebelum Bapak datang, ada kiai sudah datang. Enggak sakti. Ada ustaz datang. Enggak sakti. Saya enggak sembuh. Ada dukun. Dukun di Nias ada orang-orang di sini. Dukun-dukun Nias jago Bapak Ibu. Dia bilang, itu pun gak sakti katanya. Nah, siapa tahu Bapak sakti. Kalau Bapak sakti, nanti saya mau percaya kepada Yesus katanya. Wah, saya bilang dalam hati, bagaimana menghadapi orang semacam ini? Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Saya bilang sama dia, begini Pak, kalau Bapak mau menerima mukjizat, buka dulu hati Bapak biar Yesus masuk. Kalau Yesus sudah masuk, mukjizat bisa masuk. Kalau Yesus belum masuk, mukjizat nggak bisa masuk. Gimana, Bapak mau sembuh nggak? Dia bilang sama saya, ya udah deh Pak, yang penting saya sembuh katanya. Ya begitu, saya bilang dari tadi begitu kan ya. Akhirnya saya bilang, pengakuan dosa. Saya panggil anak-anaknya, keluarganya semua, ayo pengakuan dosa. Mereka pengakuan dosa ya, mau terima Yesus soalnya, pengakuan dosa. Terakhir dia bilang sama anak-anaknya, nak maafkan Papa kalau nanti jadi orang Kristen. Kan kalau sembuh kan jadi orang Kristen kan. Maafkan Papa kalau nanti jadi orang Kristen.
Lalu kemudian setelah pengakuan dosa, lalu saya bilang sama Bapak ini, Bapak harus dibaptis. Bapak harus dibaptis. Dia bilang, bagaimana saya dibaptis, Pak? Saya nggak bisa ke sungai. Saya bilang, itu bukan masalah. Saya bilang sama anak-anaknya, ambil ember, masukkan air bersih. Buat apa Pak Pendeta? Bilang, ambil aja dulu. Mereka ambil ember, masukkan air bersih. Lalu saya ambil embernya. Saya melakukan baptisan yang tidak pernah ada di sinode manapun, saudara. Bukan baptis percik, bukan baptis selam, tapi baptis siram, saudara. Lalu saya bilang sama Bapak itu, dalam nama Yesus, seluruh dosa-dosamu, manusia lamamu sudah ikut dikuburkan mati bersama dengan kematian Yesus. Dan sekarang terimalah roh yang baru dan hidup yang baru. Bangkitlah bersama-sama dengan kebangkitan Yesus. Terjadi mukjizat? Enggak, saudara. Enggak terjadi apa-apa, saudara. Saya pulang sampai di rumah, yang saya bilang dalam hati, yang penting sudah dibaptis, saya bilang gitu. Yang penting sudah dibaptis. Tapi itu kan pikiran manusiawi saya, saudara. Itu pikiran manusiawi saya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Malam harinya saya doakan. Besok paginya, Bapak, seorang muslim, lumpuh total. Tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya. Dan dia bisa berjalan-jalan. Dia bisa berlari-lari, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari Minggunya, dia ke gereja, saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setelah peristiwa itu, orang-orang datang sama saya. Bapak mendoakan orang lumpuh, sakit, sembuh. Kok Bapak masih sakit? Saya doakan orang sembuh. Saya doakan diri, kok nggak sembuh? Kenapa? Karena ini bukan tentang saya. Tapi tentang pengurapan yang ada di dalam. Artinya apa? Kesembuhan bukan bergantung keinginan saya, tapi bergantung kepada kehendak Roh Kudus yang ada di dalam kita. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun masalahmu, tetap pergi menjadi berkat bagi orang yang bermasalah. Karena masalahmu tidak boleh jadi penghalang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena yang paling penting bukan tentang harga dirimu, bukan tentang kesehatanmu, bukan tentang kelimpahanmu, tentang pengurapan yang ada di dalam dirimu. Engkau harus lepaskan kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Yang percaya katakan amin, saudara. Maka berkat yang pertama adalah perlindungan, berkat yang kedua adalah pengurapan. Saya tidak peduli engkau kaya atau engkau miskin, tapi apakah engkau diurapi atau tidak, itu yang paling penting. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, ayat yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini poin yang terakhir, 2 menit lagi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa aslinya adalah shalom. Tadi WL di awal menyapa kita dengan kata shalom. Apa artinya shalom Bapak Ibu? Shalom artinya damai bagimu. Sejahtera bagimu. Nah, Bapak Ibu, kata shalom itu arti pertamanya memang damai, tapi ada arti turunannya. Yaitu apa? Lengkap. Kenapa saudara? Karena paradigma orang Ibrani, orang yang bisa menikmati damai sejahtera adalah orang yang hidupnya lengkap. Kenapa banyak orang tidak mengalami damai sejahtera? Karena hidupnya tidak lengkap. Itu maksudnya. Lalu mungkin saudara bertanya, bagaimana supaya hidup saya lengkap, Pak? Nah, kasih ilustrasi saudara, kasih ilustrasi. Ya, tadi WL kita ibu siapa namanya? Ibu Sela. Sudah pernah diajak suami ke Bali jalan-jalan? Sudah sering ya? Ke Swiss? Oh belum, oke. Maka sekarang saya doa profetik buat ibu Sela. Saya doa profetik. Tahun ini suami akan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Sehingga suami punya kemampuan mengajak ibu jalan-jalan ke Swiss. Nanti kalau jadi jangan lupa telepon saya. Ibu, misalnya contoh ibu mau pergi ke Swiss. Lagi rapi-rapiin barang dalam koper. Saya mau tanya kepada ibu. Apa yang pertama ibu masukkan dalam koper tersebut? Barang-barang yang besar-besar dulu atau yang kecil-kecil duluan? Yang besar-besar duluan. Kita sepakat itu ya. Karena yang kecil-kecil bisa diselip-selipkan. Hanya dengan cara itu koper atau tas bisa padat, utuh, penuh, lengkap. Demikian dengan hidup saudara. Kalau hidup saudara mau utuh, penuh, padat, lengkap, isi terlebih dahulu hidupmu dengan hal-hal bukan hal-hal yang kecil. Apa itu hal kecil? Jodoh, itu hal kecil. Sukses, itu hal kecil. Mobil baru, rumah baru,
itu hal kecil. Jangan habiskan hidupmu untuk mengejar itu. Apa hal terbesar bagi orang Kristen? Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang lain akan diselipkan kepadamu. Berikan tepuk tangan pada nama Tuhan, saudara. Maka Bapak Ibu, anak-anak muda, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sehingga pada waktu engkau memiliki kelimpahan, engkau sudah memiliki pasangan hidup, engkau sudah memiliki semua benda-benda yang baru, saudara. Engkau tidak hidup dalam kehampaan. Engkau tidak hidup dalam kekosongan. Engkau tidak hidup dalam depresi. Engkau tidak hidup dalam stres. Tapi engkau hidup di dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena hatimu padat. Hatimu lengkap. Ada banyak orang yang memiliki segalanya. Punya suami yang baik, punya pekerjaan yang baik, punya semua yang baik, tapi tetap kosong dalam. Rasanya mau bunuh diri terus. Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada kerajaan Allah dan kebenaran. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah satu-satunya cara supaya kita bisa menikmati damai sejahtera. Kalau kita sudah mendapatkan kerajaan Allah kebenaran, jodoh itu cuma selipan, anak-anak muda. Kesuksesan itu cuma selipan. Segala sesuatu berkat-berkat itu cuma selip. Tapi kalau kerajaan Allah dan kebenaran sudah ada di dalam, mau banyak uang atau sedikit uang, tetap damai. Orang yang bergantung kepada materi, saudara, ketika uangnya makin dikit, tidak ada damai. Tapi kalau orang yang punya kerajaan Allah, mau banyak uang atau sedikit uang, tetap dia tetap beriman dan bersabar. Karena kenapa? Sudah diisi lebih dahulu dengan kerajaan. Ada banyak orang yang, ayo cari Tuhan. Nanti Pak, kalau tender yang ini menang, nanti saya cari Tuhan. Tahu-tahu besok mati, saudara. Bapak Ibu, berkat yang pertama adalah perlindungan, yang kedua adalah pengurapan, dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Maka kalau Bapak Ibu sudah memiliki ini semua, tidak peduli rumput orang lain lebih hijau, itu bukan masalah. Tidak peduli sepeda orang lain lebih bagus, tidak masalah. Yang penting selama kita memiliki perlindungan, pengurapan, dan damai sejahtera. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan, saudara. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita tutup ibadah kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, saudara. Saya mengundang mungkin sekitar 2-3 menit istri nyanyi satu lagu tadi yang di awal tadi The Goodness of God, tapi mungkin bisa dari bass. Mic yang tadi. Ini nih. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. Amen. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
the goodness of God. All my life, 'cause all my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. And my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after. And say, your goodness is running after, it's running after me, Jesus. Your goodness is running after, it's running after me. And my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, itulah pengharapan kami. Kiranya perlindungan, pengurapan, dan damai sejahtera Tuhan memenuhi saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya berdoa, jika ada di antara saudara yang mengalami kelemahan iman, belakangan ini engkau mungkin mengalami kelemahan iman karena masalah penderitaan yang engkau alami. Oh, hari ini aku berdoa kepadamu, Tuhan membangkitkan imanmu kembali. Hari ini engkau sudah mendengar kebenaran, dan bila kebenaran itu memerdekakan engkau, sehingga engkau tidak terjerat di dalam kelemahan, tapi engkau bangkit bagi Kristus. Kalau ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh, saya berdoa di depan ini, kiranya perlindungan syamar Tuhan, pengurapan Tuhan menjamah saudara, sehingga saudara sembuh dalam nama Yesus. Oh, in the name of Jesus Christ.
Jika ada di antara saudara yang mengalami masalah dalam keluarga, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, hari ini aku berdoa, kiranya shalom, damai sejahtera Tuhan masuk dan memenuhi keluargamu. Keluargamu pulih, keluargamu dibangkitkan kembali untuk bersama-sama melayani Tuhan. Kalau di antara saudara yang menghadapi masalah dalam kebutuhan sehari-hari, engkau menghadapi masalah dalam pekerjaan, dalam usaha bisnismu, sehingga kadang-kadang engkau merasa Tuhan jauh darimu, hari ini aku berdoa kiranya Tuhan mengurapimu, sehingga hikmat dari Tuhan surga turun atasmu, dan melalui hikmat itu engkau menemukan jalan keluar, engkau menemukan berkat yang baru bagimu dan bagi keluargamu. In the name of Jesus Christ, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Jemaat di tempat ini berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang lemah kuatkan Tuhan, yang lemah kuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya perlindungan, pengurapan, dan damai sejahtera-Mu mengikuti langkah kami demi langkah. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang sudah diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan Bapak Joyman dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Pada yang bertugas, saya persilahkan untuk maju ke depan. Yang membacakan pengumuman juga saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Dengan penuh kasih, saya minta Ibu Pur untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersamamu Bapa. Lebih pagi ini Tuhan kami boleh dilayakkan untuk memuji menyembahmu Bapa. Sebentar juga kami diberi kesempatan untuk memberikan sedikit dari sepa banyak yang Engkau sudah berikan buat kami. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Karena kami yakin dan percaya itu yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan setiap rupiah yang ada Tuhan boleh berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati kedua hamba-Mu yang melayani kolektan pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Kalau pagi kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Joyman dan Ibu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya membacakan beberapa warta kita, apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini pada pagi ini? Tidak ada. Puji Tuhan, semua adalah jemaat-jemaat yang setia. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan yang sudah dengan setia melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk jemaat wanita diundang hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Dan hari Selasa ini tanggal 18 Maret, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dunggun. Kita juga bisa bergabung bersama di dalam benteng doa yang diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi. Dan untuk benteng doa ini tidak hanya terbuka untuk jemaat saja, tapi juga terbuka untuk umum. Kita bisa mengajak anggota keluarga kita yang lain, mungkin tetangga atau teman yang punya kesempatan di hari Jumat jam 10 pagi untuk sama-sama kita berdoa di tempat ini. Kita berdoa untuk saling menguatkan dan kita juga mau berdoa untuk setiap pergumulan kita, untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Untuk kaum muda diajak hadir setiap hari Sabtu sore jam 6 di komunitas EYT. Hari Sabtu ini tanggal 22 Maret akan diadakan acara sharing kelompok. Seluruh jemaat juga diundang kembali hadir dalam kebaktian minggu depan tanggal 23 Maret jam 8 pagi.
firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Untuk para orang tua, oma opa juga bisa membawa anak-anak saat beribadah supaya anak-anak juga bisa mengikuti sekolah minggu di lantai 3 ya. Jadi bersamaan dengan kebaktian umum, gak seperti dulu kita pulang dulu baru antar mereka, tapi kita sudah mulai mengadakan sekolah minggu berbarengan dengan kebaktian umum. Jadi kalau kita ke gereja, kita bisa mengajak anak cucu kita sama-sama berangkat biar mereka juga bisa menikmati firman Tuhan ya. Untuk Komsel Pemuda diadakan hari Minggu depan ya, tanggal 23 jam 11 siang, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus. Harap ingat ya anak para pemuda, karena Komsel Pemuda masih diadakan sebulan sekali. Jadi jangan lupa untuk hari Minggu depan kita akan adakan Komsel Pemuda. Keluarga besar Alberta juga akan mengadakan Alberta Family Gathering yang akan diadakan hari Jumat tanggal 18 April di Villa YSKA. Jadi ini bertepatan dengan libur hari Jumat Agung. Jadi enggak kan libur ya, semua sekolah libur, kerja libur. Jadi untuk setiap jemaat diharuskan ya, pesan sponsor dari Ibu Gembala, setiap jemaat diharuskan untuk mengikuti acara refreshing ini dengan bebas biaya loh. Kapan lagi kita bisa sama-sama refreshing, untuk transport, untuk konsumsi, untuk segalanya dibebaskan biaya. Jadi diharapkan semua bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik, karena nggak setiap tahun ya kita ngadakan acara refreshing ini. Mumpung tahun ini kita bisa mengadakannya, yuk kita sama-sama ikuti acara ini. Jadi buat semua mungkin harusnya nggak usah buka pendaftarannya. Jadi karena semua harus, namanya udah otomatis dicantumin. Ya, jadi untuk semuanya diharuskan untuk mendaftar ke saya gitu ya. Nanti akan saya catat untuk kita mempermudah pemesanan untuk transportasi, konsumsi, dan sebagainya. Kita akan kumpul di gereja nanti jam 7:30 dan berangkat jam 8 pagi. Tapi jangan datangnya jam 8 kurang 1 menit. Jadi kenapa tetap kita datang 7:30 untuk ya pendaftaran ulang, dan juga kita akan berdoa bersama dulu sebelum berangkat ya. Itu aja mungkin. Dan keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pada Ibu Esther Wiwin Astriana Sugiarto yang berulang tahun tanggal 18 Maret. Mungkin kesediaannya Bu Wiwin untuk berdiri biar semua tahu nih yang ulang tahun, Ibu yang cantik ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Teguh Komala dan Ibu Lia Tania Tresya. Mungkin hari ini nggak hadir. Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat kepada saudara Hizkia Jason Kurniawan BSc yang sudah menyelesaikan wisudanya, menyelesaikan studi, dan kemarin tepatnya sudah diwisuda ya. Nah, JJ ini kuliahnya di Jepang dan kemarin dia sudah menyelesaikan studi S1-nya. Biarlah kita percaya Tuhan Yesus yang akan tetap menyertai, memimpin untuk tahapan selanjutnya. Untuk dana diakonia, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ellen yang sudah mempersembahkan dana diakonia sebesar Rp600.000. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa juga kita tetap satukan hati berdoa untuk gereja, bangsa dan negara kita setiap malam jam 9. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin kalau hari Jumat nggak sempat datang di benteng doa, tetap kita setiap hari jam 9 malam dimanapun kita berada, nggak usah datang ke gereja, kita berdoa masing-masing, kita satukan hati kita setiap malam jam 9 untuk berdoa untuk bangsa kita, untuk gereja kita. Bahkan kalau ada pergumulan pribadi, kita bisa sampaikan kepada sekretariat mungkin untuk kita doakan bersama-sama ya. Dan jangan bosan-bosan juga kita bisa mengajak
dan mengingatkan keluarga kita, saudara, tetangga, dan yang lain untuk beribadah bersama-sama di tempat ini setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kita juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group setiap hari Sabtu pagi biasanya ya, biar nggak ketinggalan, khususnya juga untuk para pelayan, supaya nggak salah di dalam jadwal pelayanannya. Itu aja, mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala. Iya, untuk yang berulang tahun, Ibu Esther Wiwin dipersilakan ke depan, mau diberi kenang-kenangan sedikit. Kebetulan nih Bu Wiwin, kalau saya kan suka duduk di belakang Bu Wiwin suka keluarin tisu. Nah ini pas banget nih kayaknya hadiahnya nih. Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah harapan kami. Ketika kami berharap kepada Engkau, di situ ada kekuatan. Ketika kami memegang erat tangan-Mu, di situ ada harapan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Walaupun kami seringkali tidak setia kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi ini kami juga sudah diteguhkan, sudah ditegur, bahkan kami mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman yang sudah kami dengar Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang datang ke tempat ini dengan penuh kerinduan, maka kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Tapi kami sudah mendapatkan perlindungan daripada Engkau. Kami sudah mendapatkan pengurapan dan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Joyman yang sudah Engkau utus untuk memberitakan firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang berkati beliau dengan berkat yang khusus. Bahkan Engkau terus tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu, pengurapan-Mu atas beliau Tuhan. Sehingga dimanapun Engkau utus dia berada untuk melayani-Mu, di situ nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Engkau juga berkati pelayanan beliau Tuhan. Engkau berkati untuk istri dan anak-anaknya, khususnya untuk perkembangan pertumbuhan anaknya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberikan kesehatan yang baru hari lepas hari. Bahkan Engkau memberikan kekuatan bagi anak ini sehingga bisa bertumbuh secara normal, secara baik, sehingga dia bisa menjadi anak yang sungguh-sungguh mencintai Engkau dan bisa Engkau pakai menjadi alat-Mu pada saatnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala kami yang ada di tengah-tengah kami. Kami juga percaya Tuhan, kalau beliau ada sebagaimana ada hari ini, itu semua karena kasih-Mu, karena karunia-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus memperlengkapi beliau juga dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga Engkau juga tetap mau memakai dia
sebagai ibu gembala kami yang mampu mengayomi setiap jemaat yang tertanam di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga ingat akan saudara-saudari kami yang mungkin pagi ini tidak bisa hadir. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau juga undang mereka kembali, berikan kerinduan kepada mereka untuk kembali bersama-sama hadir di tempat ini untuk ibadah minggu yang akan datang. Bagi mereka yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, kami percaya Engkau sendiri yang sanggup melawat, memberikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna bagi mereka. Dan bagi mereka yang berbeban berat dalam pergumulan, kami juga percaya Engkau sendiri yang akan memberikan jalan keluar dan pengharapan yang baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk Ibu Wiwin yang akan berulang tahun pada tanggal 18 yang akan datang. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah memimpin hidupnya sampai saat ini, maka untuk kedepannya hidupnya juga ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pelihara, Engkau yang berkati, Engkau sertai untuk setiap kehidupannya, bahkan juga pelayanan yang dia kerjakan, Engkau buat berhasil. Untuk anak-anak dan suaminya juga Tuhan, Engkau berkati mereka. Dan kami bersyukur juga untuk Bapak Teguh dan Ibu Lia yang juga akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka Tuhan. Biarlah mereka juga boleh tetap menjadikan Engkau sebagai nahkodah di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga keluarga mereka boleh tetap harmonis, bahkan boleh Engkau pakai menjadi saksi bagi keluarga-keluarga lainnya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk saudara JJ yang sudah lulus studinya, bahkan kemarin sudah wisuda. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu tidak akan lepas daripadanya. Engkau yang akan selalu memimpin kehidupannya untuk kedepannya Tuhan, untuk tahapan berikutnya, mungkin di dalam pekerjaannya atau apapun yang dia lakukan Tuhan. Biarlah dia boleh tetap bersandar kepada Engkau dan Engkau juga yang akan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupakan menyerahkan untuk acara refreshing yang akan diadakan pada tanggal 18 April yang akan datang Tuhan. Biarlah Engkau yang turut campur tangan sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar, bahkan juga boleh mendatangkan sukacita bagi setiap jemaat yang ikut serta. Kami percaya juga kami boleh lebih diikatkan lagi oleh tali kasih satu sama lain, kami boleh lebih saling mengenal satu sama lain. Terima kasih Tuhan, Kau berkati untuk setiap acara yang akan diadakan, untuk cuaca, untuk transportasi yang akan digunakan, untuk tempat, untuk konsumsi atau apapun yang dibutuhkan. Kami percaya Engkau yang akan menyertai dan membuat acara ini bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain. Kami yakin percaya Engkau sendiri yang akan memimpin setiap langkah kami. Hingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.